Apokaliptis. Kitab Apokaliptis itu adalah kitab yang terselubung. Terselubung artinya diartikan, ditafsirkan menggunakan latar belakang sejarah, historis, dan tata bahasanya, grammar, tata bahasa. Jadi sangat sensitif untuk menafsirkannya ini. Nggak sembarangan menafsirkan ini. Kerajaan 1000 tahun ataupun kerajaan milenium adalah konsep pandangan dari berbagai macam denominasi gerejawi. Jadi kita lihat di sini apa saja yang dituliskan Rasul Yohanes, itulah yang kita tafsirkan dengan kehendak Roh Kudus, bukan kehendak kita ya. Karena nubuatan ini satu titik pun tidak bisa dikurangkan. Barang siapa mengurangi atau menambahkan satu titik iota firman Tuhan, ia akan dilemparkan ke dalam neraka jurang maut. Jadi kita tidak bisa mengurangi satu titik, satu iota pun dari kitab ini, sebab Allah akan marah kepada kita. Jadi apa yang telah dituliskan oleh para rasul maupun para murid Yesus, kita harus merenungkannya dengan kehendak Roh Kudus. Jadi saya akan terangkan di sini, kerajaan 1000 tahun memerintah bersama Yesus. Siapa yang memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun? Isedo Jolmana, Nadot Debata Jehovah, Yesus Kristus, Gabi memerintah di Portibio. Isedo Jolmana. Nah langsung do sudi Jolmaun rapat do Yesus memerintah di Portibio. Alegi asih hasata boto jawaban julu. Bahwasan kerajaan 1000 tahunon pemerintahan Yesus Kristus di bumi. Pemerintahan Yesus Kristus di bumi. Ini sebelum proses langit baru dan bumi baru. Jadi pemahaman Alkitab yang dimaksudkan Rasul Yohanes, yang dimaksudkan penulis, itu yang kita ikutkan. Jadi Roh Kudus menuntun kita supaya mengikuti kehendak si penulis, bukan kehendak kita ya. Si penulis ini, Rasul Yohanes, menyatakan bahwa kerajaan 1000 tahun akan terjadi di bumi. Di mana ditulis? Nah, tadi sudah kita baca ya. Sudah kita baca di ayat ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam. Kita garis bawahi imam-imam ya. Artinya pelayan Tuhan ini. Imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama Yesus 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya kita dapat definisikan saja, tidak mungkin di surga kita 1000 tahun. Kita di surga kekal ya kan? Setuju ya semua ya? Bahwasanya kita di surga itu kekal selama-lamanya. Berarti 1000 tahun di sini, bagaimana kita mencari pembuktian bahwa ini di bumi? Nah, oke, kita baca lagi ke atas. Supaya kita nanti dapat memahami teks ini adalah mengacu kepada di bumi. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Orang mati yang tidak percaya Yesus tidak bangkit. Dan bangkit jolmana mati na seporsia tu Yesus. Jolmana porsia tu Yesus akan mengalami kebangkitan. Nanti di sini kita tahu siapa yang memerintah di bumi ini. Jolmana porsia tu Yesus nanga parjulu sekita akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan. Jolmana mati parjulu di bagasan Kristus Yesus. Parjulu bangkit. Sekita nama lu. Artinya bahwa kedatangan Yesus akan didahului dengan kebangkitan orang percaya yang dulu ya, belum kita sekarang ini. Makanya tadi ayat pertama, melihat seorang malaikat turun dari surga. Siapa malaikat ini? Alkitab tidak jelas mencatat nama pribadi malaikat tersebut. Apakah Mikael? Apakah Gabriel? Apakah satu lagi? Satu lagi siapa malaikatnya? Rafael.
malaikat Yesus? Ada 3. Gabriel. Rafael. Ada 3 kan? Tidak tercatat di sini. Jadi Alkitab tidak mencatat di sini siapa yang turun, tapi kita tidak usah mempersoalkan itu. Yang intinya di sini bahwa malaikat turun untuk mengalahkan si iblis, untuk menangkap si ular tua. Yesus tidak usah turun mengalahkan iblis. Iblis bukan tandingan Yesus. Kita dapat definisikan di situ. Iblis bukan tandingan Yesus. Makanya malaikat yang turun mengalahkan si ular tua. Dan agar si ular tua ini, setan yang menggoda si Adam, paham ya? Kita sudah dapat nih, siapa ini si ular tua ini? Si ular tua Naparjulu menggoda si Adam di Taman Eden. Di Taman Eden, ular itulah yang terakhir nanti ditangkap. Ditangkap, dipenjarakan ke dalam jurang maut. Sebelum itu ditangkap, setan masih berkeliaran untuk menggoda manusia. Saat ini setan masih berkeliaran menggoda manusia. Si iblis dahulu maradi menggoda, mengganggu manusia. Hajol maton, sonarita manguru. Dahulu mana maradi sebelum ditangkap. Arti ditangkap di sini dimasukkan dia ke dalam jurang maut. Selama 1000 tahun dimasukkan ke dalam lubang. Tadi kita sudah bahas siapa sebenarnya yang memerintah. Yang memerintah satu, pertama poinnya, orang-orang PL yang kudus di Perjanjian Lama dibangkitkan bersama orang-orang yang kudus percaya kepada Yesus, dibangkitkan bertemu di awan-awan permai bersama Yesus. Mari kita buka 1 Tesalonika 16. Ada yang bisa baca? 1 Tesalonika 16. Di mana itu tulis? 1 Tesalonika ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Ada yang udah dapat? Belum dapat ya? Saya baca ya. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Iya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Jadi, yang bangkit pada saat kedatangan Yesus, dia belum memijakkan bumi. Belum memijakkan bumi. Jadi yang dimaksud kedatangan Yesus yang kedua kali, itu nggak langsung memijakkan bumi Yesus di kemari. Itu bukan kata kiasan. Kata orang kalau Yesus datang nggak selamanya dengan kematian, bukan. Kalau Yesus di mana nggak mati, itu bahasa kiasan. Artinya simbolik atau lebih perumpamaan. Jadi yang dimaksudkan Alkitab di sini kedatangan Yesus yang kedua kali itu secara wujud fisik tubuh surgawi. Dia memijakkan bumi sebagai raja segala raja. Kapan kita jumpai kata King of the Kings, raja segala raja? Belum pernah kita jumpai waktu dia masa hidup kan? Semasa dia waktu 2000 tahun lalu. Nanti kita dapatkan itu kata itu datang yang kedua kali, Amang Inang yang terkasih. Jadi perkataan raja segala raja, King of the Kings, itu kita jumpai nanti saat dia datang kedua kali. Haroron Yesus pada dua halion, tu portidion, ima rajatta. Raja, segala raja di Portidion. Kita lah anak raja. Kita anak raja. Yesuslah raja segala raja, King of the Kings. Nah, jadi yang memerintah nanti di bumi ini bangkit dulu yang tadi, yang pertama itu yang orang-orang perjanjian lama yang kudus kayak siapa lah tadi? Si Abraham, Ishak, Yakub, itu bangkit dulu semua itu. Bangkit terus transisi perjanjian baru. Bangkitlah nanti dulu siapa? Matius, Markus, Lukas yang dipenggal kepalanya, Yohanes, Rasul Paulus, terus siapa? Petrus yang mati terpajang, kakinya disalib ke atas kan? Itu bangkit dulu nanti semua itu bangkit. Jadi yang mati yang dipenggal, yang digergaji karena nama Yesus itu bangkit dia. Bangkit pada saat kata Yesus waktunya.
Jadi waktunya itu setelah Antikris dikalahkan di bumi ini. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi itu setelah dibereskan semua di bawah ini, di bumi ini. Karena yang menempati kerajaan 1000 tahun adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu orang menempati kerajaan 1000 tahun. Masih ada kehidupan, masih kehidupan seperti manusia biasa, tapi dengan tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Jadi pada saat kebangkitan itu, yang pertama tadi sudah mengenakan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh surgawi, bukan tubuh ini ya. Makanya tadi dikatakan poin yang pertama tadi, tidak mengalami kematian lagi. Orang yang telah dibangkitkan pertama tidak akan mengalami kematian lagi, yaitu kematian kedua. Berbahagialah orang yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama, sebab kematian yang kedua yang dialami kita tidak mengalami lagi. Amang Inang dan juga itu kami dan lain kami, bahwa kebangkitan orang percaya saat menyambut kata Yesus yang kedua kali, mereka yang bangkit dulu, bangkit. Terus kita yang masih hidup, contoh gini, saya ambil satu perumpamaan argumentasi. Meloro marsugut Yesus. Contohnya Yesus marsugut roh. Tapi kita kan nggak tahu tanggal, tapi kita buat seandainya dulu. Seandainya roh marsugut Yesus, kan mungkin di bawah Yesus, au neng roh kan? Neng roh marsugut au tu portibi. Di bawah misal dia kan di bawah. Dan ada magbotos ada jual mapes ada manusia, manang parti tapi harone Yesus adigan. Tidak ada satu manusia pun tahu sekapan datang Yesus. Tapi kita mempersiapkannya, menantikannya dengan setia dan taat. Kita yang percaya kedatangan Yesus kedua kali, kita harus mempersiapkan. Yang pertama poinnya, setia dan taat. Jadi kedatangan Yesus itu kita nggak bermain-main lagi, jangan bermain-main beda. Artinya kita setia dan taat melakukan firman-Nya, melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Apa yang kita gunakan setiap hari semuanya memuliakan Tuhan. Apa yang kita lakukan semuanya mengandalkan Tuhan. Karena kata berbahagia di sini tidak menandingi segala kebahagiaan di dunia ini, di Portivion. Tadi klimaks poin ke-6, Naponom Naking ayat panopon yang di dalam Wahyu tadi, klimaksnya kan ayat ke-6. Berbahagialah tadi. Berbahagia bukan sekedar berbahagia, seperti bahagia dapat uang, THR, bahagia dapat kenaikan pangkat, bahagia lulus kuliah dengan IP yang terbaik, bahagia mendapatkan rumah yang bagus, bahagia semuanya lah. Jadi kata bahagia di sini adalah kata yang diikrarkan oleh Bapa Surgawi. Diikrarkan di sini bahwa inilah ikrar ilahi supaya kita masuk dalam kehidupan kekal selama-lamanya. Katakan amin. Itulah kebahagiaan yang sangat utama, bahwa kita masuk dalam kehidupan kekal di surga selama-lamanya. Artinya berbahagia ini bukan hanya sekedar berbahagia seperti kita berbahagia dan kuduslah, iya. Nah, jadi bukan hanya sekedar kata-kata penghiburan, bukan. Tapi kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Nasa terdok dan terdok B. Bagaimana kebahagiaan kita? Dan terdok B. Makanya dikatakan di sini, Rasul Yohanes menulis, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Inilah gerbang untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Inilah awal untuk masuk kerajaan surga. Jadi setelah kebangkitan pertama, itulah awal untuk memasuki kehidupan kekal. Sehingga kerajaan 1000 tahun tadi adalah awal untuk memasuki hidup yang kekal di surga. Yerusalem baru
langit yang baru. Bolo igo konsonon siaras tu sabdono LB3 ini kan. Bolo hiana bar minggu di siaras tu langit baru, bumi baru ini. Itulah tujuan kita. Tapi transisi daripada langit baru, bumi baru atau kehidupan kekal di surga tidak langsung. Tidak. Yesus belum datang. Dia harus memerintah dulu di bumi. Perkataan datang kedua kali itu jangan dihapus. Barang siapa menghilangkan perkataan kedatangan Yesus yang kedua kali secara fisik tubuh surgawi ke bumi dikatakan tidak terjadi, hati-hati kita. Hati-hati. Itu ajarannya berbahaya itu. Bahwa Yesus secara tubuh surgawi hadir dia di bumi. Kita bereng langsung boy di bata jowi. Jomma anak di bata jowi. Kita bereng sinarnya keluar. Kita lihat langsung. Kita lihat memang secara fisik. Jikalau bolo hitam mengulu disiki bolo marsugut Yesus roh. Bolo roh marsugut Yesus dan boleh terlarang. Yesus kau jangan datang dulu. Sebab aku kan belum mati Yesus. Karena mau ketemu kau kan harus mati. Apakah harus begitu? Tidak kan? Tidak kan? Aku kan belum mati Yesus. Barang bisa aku ketemu kau. Tidak. Jika Yesus mengendaki datang besok, dalam keadaan hidup pun kita dapat bertemu. Henok dan Elia diangkat dalam keadaan hidup. Pernah baca kitab Henok? Amin. Tentang kejadian Henok dan Elia. Dalam keadaan hidup dia naik ke surga. Tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian. Jadi, kenapa saya katakan iman Kristen menantikan kedatangan Yesus kedua kali? Itu iman kita, itu pengharapan kita. Bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali ke bumi adalah yang kita harapkan, yang kita dambakan, yang kita rindukan. Karena bertemu muka dengan muka di awan-awan permai. Karena di awan permai dia ketemu dulu. Apa? Ngapain mesti ketemu dengan permai? Alkitab kan sudah tulis. Diangkat dari 1 Tesalonika 4 untuk memberikan upah, untuk memberikan mahkota kehidupan, untuk memberikan jabarta. Ado jabar mutiki di Portibion. Ahama di Duako di Portibion. Iman non di Leon Jesus de Bata Jehovah tuhita jambarta upah kita. Jadi jambarta dan sarupa sugi. Jambarta dan sarupa. Kenapa saya katakan jambarta dan sarupa? Alih jambar kita itu apa yang kita lakukan di Portibion. Itulah jambar kita. Upah kita ima jambarta. Ditiki di Pargolot tadi Portibion. Sedena mate maita marsugut manangadigan. Tak dibangkiton mbak. Dibangkiton pas roh Yesus. Itulah bersama-sama orang kuduslah kita bangkit. Orang-orang perjanjian lama tadi. Jadi amang inang terkasih, orang-orang yang memerintah nanti di pemerintahan 1000 tahun adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya atau orang-orang kudus. Kalau di sini arti orang-orang kudus artinya orang-orang yang percaya kepada Yesus yang sudah dipilih. Itulah yang memerintah di bumi ini. Katakan amin. Amin. Jadi siapa nanti jadi gubernur? Siapa jadi bupati? Siapa jadi presidennya? Siapa jadi pemerintahan apanya? Kan tadi raja segala raja Yesus. Yesus mau mengatur semuanya. Cuma jangan kita tafsirkan ini literal 1000 tahun ini 1 hari atau 1000 tahun. Kita tidak usah lihat angkanya atau lamanya. Jangan. Karena 1000 tahun bagi Tuhan bisa 1 hari. Karena 1 hari bagi Tuhan bisa 1000 tahun. Kita nggak usah tafsirkan ini angka lama waktunya atau literal dari angka lama tahunnya. Tapi yang pastinya Yesus akan datang memerintah 1000 tahun di Portibion. Itulah pastinya. Yang memerintah nanti kita mbak. La Porsia itu Yesus yang menang dalam iman kepada Yesus. Kita yang menang iman kepada Yesus tidak takut. Apapun itu ancaman, goncangan, tidak takut. Kepala pun putus. No komen. Itulah ajaran Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Makanya katakan aja, kepala dipenggal karena nama Yesus. Terus apa? Digergaji karena nama Yesus. Itu memang sudah digambar Yesus dari pertama. Siapa orang saya yang apa? Dia sudah tahu dia. Jadi siapa yang apa yang selamat,
siapa yang lepas dari penganiayaan, siapa yang lepas dari kesengsaraan. Karena masa kesengsaraan ini selesai dia. Masa penganiayaan atau kesengsaraan selesai dia di dalam kerajaan 1000 tahun. Di dalam kerajaan 1000 tahun ini iblis juga dihukum. Tidak ada lagi penganiayaan, tangis, susah payah, jerih payah, sakit penyakit, dan ngarombe. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun, dan ngarombe marsait, dan ngarombe tangis, dan ngarombe na marsak, dan ngarombe na asusaon. Sudah mah damai hasonangan di Portidion 1000 tahun lamanya. Barulah setelah itu kita masuk dalam hidup yang kekal di surga. Jadi hidup yang kekal di surga bukan bumi ini, bukan. Karena iblis kan tadi dihukum, iblis masih dihukum, tapi dikeluarkan sebentar, beberapa saat. Si bolis anu di Padua dosa tokin, di Padua di Bataima. Tahu udah mau nang anak pohon mengalo si bolis, ternyata kita menang. Katakan amin. Amin. Pada akhirnya kita menang malaikat si iblis, karena malaikat bisa mengalahkan. Karena kita yang menghakimi malaikat. Karena kita inilah orang yang menghakimi malaikat. Nantinya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi malaikat di situ kita yang menghakimi. Jadi artinya bukan simbolis kalah mengalahkan kita, tidak. Tidak. Iblis itu gak ada apa-apanya, gak ada. Gak ada. Karena bukan tandingannya Yesus. Makanya yang jurang maut tadi itu dimateraikan dia 1000 tahun dalam penjara lubang yang sangat dalam. Sebelum nanti dia dimasukkan ke api neraka belerang, panas api belerang bersama nabi-nabi palsunya, para pengajar-pengajar sesat dan penjahat-penjahat bersama-sama si iblis tadi untuk kematian kekal selama-lamanya. Jadi kita yang berbahagia di sini masuk dalam surga yang kekal untuk hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Hidup kebahagiaan, damai sejahtera yang tak terbayangkan seperti dunia ini. Dunia ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Jadi kebahagiaan yang kita alami saat Yesus datang kedua kali, kebahagiaan yang tak terkatakan, kebahagiaan tak terkatakan, kesenangan yang tak terkatakan. Jadi prinsipnya jangan dulu bilang mati ya. Maksudnya kebahagiaan itu karena mati, bukan ya. Jadi kebahagiaan yang kita rasakan ini bertemu Yesus langsung nyata dia. Bukan semu, jangan semu dikira dia sembuh ini, sembuh. Jadi pertemuan kita dengan Yesus nyata dia 1000 tahun. Karena Alkitab ditulis, kita nggak boleh menolak Alkitab, nggak boleh memprotes Alkitab. Nanti kita dibilang antikristus. Tidak bisa kita tantang Alkitab karena Alkitab dikasih firman Tuhan yang disuarakan oleh Allah sendiri. Jadi itu kesimpulannya Amang Inang, Laiku dan Itohu, bahwa kebahagiaan kita bukanlah kebahagiaan seperti di bumi ini. Bukanlah kebahagiaan semu seperti di bumi ini. Tapi kebahagiaan yang kita hadapi, yang kita alami, benar-benar nyata, benar-benar fakta. Kekal di surga, tidak ada kesusahan, tidak ada marsak, dangan umbe, tangis. Semuanya sukacita, memuji, memuliakan, menyembah Yesus Kristus dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dapat kita ambil dalam kitab Wahyu 21-6. Saya hanya bahas itu saja, nanti jangan supaya terlalu lama ya, sehingga kita dapat siapa yang memerintah nanti di sini di bumi dalam kerajaan 1000 tahun. Amang Inang sudah dapat mengerti sedikit, walaupun tidak terlalu banyak. Mari kita berdoa.